Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah ketemu lagi bersama aku Mautia. Teman-teman gimana kabarnya nih? Semoga keadaan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Buat teman-teman yang lagi sakit, aku doakan cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kali ini ada yang berbeda ya. Udah sekian lama nih, aku juga udah kangen banget sering-sharing tentang budgeting di YouTubeku. Semoga dari video ini aku bisa memberikan sedikit informasi maupun pengetahuan aku tentang budgeting. Apalagi budgeting ini gak bisa jauh-jauh dari kehidupan ibu rumah tangga. Semoga informasi yang aku bagikan atau pengetahuan yang aku bagikan bisa menjadi inspirasi maupun manfaat yang baik buat bunda-bunda di rumah ya. Jadi aku tuh udah mulai budgeting, udah lama banget sih. Tapi aku mulai upload di YouTubeku dari tahun 2022 di bulan Oktober kemarin. Dan ini aku mau sharing-sharing lagi budgeting di bulan Juni ini. Jadi untuk budgeting aku udah gak asing lagi ya, dimulai dengan menghias-hias karena di samping aku juga hobi dengan menggambar, aku juga kepengen waktu lihat buku budgeting aku tuh aku lebih bersemangat untuk mengatur keuangan rumah tangga aku. Di cover setiap bulannya itu aku bikin kata-kata penyemangat buat aku sendiri ya. Di situ aku tulis semangat mengatur keuangan di era gempuran, belanja online dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Karena di era-era sekarang ini pastinya bunda-bunda juga merasa ya bahwa belanja online itu adalah hal yang menyenangkan, tapi di samping itu kita juga bisa cuci-cuci mata sih menurutku. Walaupun gak bisa keluar rumah, tapi kita juga bisa cuci-cuci mata di online shop yang ada dan aplikasi-aplikasi yang udah tersedia. Tapi di samping itu kita juga harus memperhatikan keuangan rumah tangga kita dengan cara kita budgeting ini, memanage semua keuangan yang ada dan semua kebutuhan yang kita butuhkan. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua udah pada gajian dan buru-buru bikin budgeting keuangan ya. Dulunya aku juga susah sih untuk mengatur keuangan. Setelah mengenal budgeting, aku udah mulai mengatur keuangan sedikit-sedikit dan akhirnya berbuah menjadi tabungan-tabungan. Dan aku mulai ya teman-teman. Di sini pendapatan 100% dari gaji suami aku karena aku cuman ibu rumah tangga biasa. Gaji suami aku itu aku pakai hanya sebagiannya, yaitu sebesar 4.400.000. Terus aku lanjutkan untuk kebutuhan. Di kebutuhan itu ada pos-pos yang udah aku siapkan seperti belanja bulanan. Aku siapkan budgetnya sebesar 500.000. Untuk belanja mingguan aku kasih budgetnya 1 juta karena di daerah aku nih harga-harganya tuh lagi pada naik. Untuk tagihan listrik seperti biasa 400, tagihan air 240 karena PAM di daerah aku nih lagi macet ya, airnya gak jalan dan akhirnya tuh aku harus beli air
di mobil air yang tangkinya besar gitu ya. Satu tangki itu 120.000. Per bulannya aku pakai 2 tangki, dan ini untuk wifi aku sebesar 350. Untuk gas dan galon aku kasih budget 120.000. Untuk susunya Utia 300 dan diapersnya 250. Lanjut untuk buah aku kasih budget 100.000, bensin 300.000. Dan untuk laundry aku skip dulu ya untuk bulan ini. Dana jaga-jaga aku kasih budget 200.000. Jadi untuk dana jaga-jaga berbeda dengan dana darurat ya. Dana jaga-jaga itu untuk menutupi kekurangan yang ada di pos-pos kebutuhan aku. Misalnya untuk belanja bulanan ada kekurangan, aku bisa ambil dari situ. Dan untuk jajan suami aku sebesar 200.000. Semuanya 3.960.000. Di sini untuk budgeting aku pakai metode persenan ya teman-teman. Jadi 4.400.000 itu 100% gaji suami aku bagi 90%-nya untuk kebutuhan, dikali gaji suami aku dapatnya 3.960.000. Nantinya untuk 3.960.000 aku bagikan ke dalam pos-pos kebutuhan yang udah aku terterain di situ. Biar 10%-nya itu untuk dana kewajiban dan juga sinking fund aku. Dan untuk 10% dari gaji suami aku itu sebesar 440 aku bagikan ke dalam pos-pos yang udah terterain di kewajiban dan juga sinking fund yang ada. Jadi kalau pakai metode persenan kayak gini, kita bisa kira-kira kebutuhan itu kita pakai berapa, dan untuk kewajiban kita dapat berapa, dan sinking fund atau tabungan yang udah kita siapkan itu dapatnya berapa. Karena kalau kita ikut kemauan kita aja, kita nggak bisa menyisahkan beberapa uang dari gaji suami kita untuk tabungan-tabungan yang ingin kita capai. Di sini untuk kewajiban, untuk sedekahnya aku kasih 140 dari totalan 10% yang tadi. Dan untuk sisanya aku kasih untuk kewajiban atau tabungan-tabungan yang ingin aku capai ya teman-teman. Sinking fund ini adalah metode tabungan yang bisa kita pakai untuk jangka waktu yang panjang ya. Misalnya kita ingin renovasi rumah atau kita ingin dana liburan, kita bisa pakai metode sinking fund ini. Dan aku juga mau ngingetin ke teman-teman bahwa untuk sedekah di situ bukan patokan kita untuk bersedekah ya teman-teman. Kalau kita punya rezeki yang lebih, kita boleh berbagi untuk siapa saja, karena jika kita berbagi itu pun akan kembali untuk kita sendiri. Amin amin ya robbal alamin. Dan di sini untuk sinking fund ini walaupun memang nominalnya kecil, tapi jika kita bersabar, jika kita konsisten dengan tabungan-tabungan yang kecil, maka itu akan menjadi tabungan yang akan berarti nantinya ya teman-teman. Karena aku juga nggak patokan bahwa sinking fund itu harus bernilai yang besar, karena sesuai dengan gaji suami aku ya teman-teman. Aku pakai tabungan yang memang aku sanggup ya. Jikapun itu nilainya hanya 2.000 atau 5.000 atau tingkatan uang yang besar, ya semampunya kita aja, jangan dipaksakan, karena kebutuhan kita berbeda dengan kebutuhan rumah tangga yang lain ya teman-teman. Jadi lakukanlah sesuatu sesuai kemampuan kita saja.
Aku pakai metode persenan kayak gini biar mempermudah aku untuk melakukan budgeting keuangan. Di sini aku nggak pakai gambar-gambar, tapi aku mempermudah aja ya pakai stiker-stiker kayak gini biar lebih praktis dan lebih ringkes gitu ya. Dan di sini bukan aku bermaksud menggurui teman-teman, tapi aku juga mengajak teman-teman untuk mengatur keuangan rumah tangganya biar keuangan rumah tangga tuh lebih tertata rapi, biar teman-teman juga bisa menabung dari gaji suami. Karena tabungan itu sangat penting ya teman-teman, apalagi untuk tabungan anak ya, itu sangat penting banget. Nanti untuk videonya bakalan aku bikin ya untuk video tabungan, beberapa bentuk tabungan. Alhamdulillah sih untuk budgeting keuangan setiap bulan jika kita atur kayak gini, pastinya ada sisa budgeting yang sangat berguna nantinya ya. Dan untuk metode persenan kayak gini bisa membuat kita lebih gampang untuk budgeting ya teman-teman. Jadi metode persenan ini udah terbukti banget buat teman-teman yang ingin belajar budgeting. Yuk belajar budgeting biar teman-teman juga ngerasain manfaatnya. Karena manfaatnya tuh banyak banget loh. Dari gaji suami kita bukan serta-merta itu mencakup seluruh kebutuhan rumah tangga aja, tapi dari gaji suami kita bisa menciptakan beberapa bentuk tabungan yang sangat bermanfaat banget. Ini gaji suami aku tuh yang udah aku budgeting, ada sisa budgetnya loh, dari belanja bulanan, belanja mingguan, mungkin saja ada sisaan-sisaan yang berarti banget. Karena aku juga belajar ini nggak langsung berhasil ya teman-teman, pasti gagal dulu, terus aku mencoba lagi, kurangnya di mana aku perbaiki, dan alhamdulillah untuk budgeting keuangan Januari sampai bulan Mei kemarin, bulan April kalau nggak salah, aku tuh bisa beli HP suami aku. Masya Allah, bangga banget ya, dari sisaan gaji suami kita olah bisa jadi tabungan yang bisa kita pakai jika kebutuhan darurat ya. Karena apalagi suami aku tuh pekerjaannya banyak banget bikin laporan-laporan gitu. Jadi ya aku tuh harus putar otak. Alhamdulillah sih ada sisaan dari budgeting yang bisa berguna. Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi jangan pantang menyerah, ayo belajar budgeting, ayo coba biar teman-teman juga dapat manfaatnya ya. Dan pastinya udah panen nih sisaan budgeting, pastinya kita juga harus evaluasi ya di akhir bulan. Dan untuk akhir bulan Mei, alhamdulillah aku dapat sisaan budgeting itu sebesar 570.000. Nanti untuk sisaan budgeting setiap bulannya aku kumpulin sampai akhir tahun ya teman-teman. Dan lanjut untuk lembaran budgetingnya udah aku buat, saatnya aku mau masukin setiap uangnya ke dalam pos-pos kebutuhan yang udah aku sediakan sesuai kebutuhan rumah tangga aku. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman, di sini aku hanya ingin berbagi, bukan bermaksud pamer atau ria. Semoga dari ilmu-ilmu yang aku bagikan ke teman-teman bisa bermanfaat, bisa digunakan, bisa diaplikasikan untuk budgeting teman-teman juga. Alhamdulillah udah terisi untuk pos-pos kebutuhan di dompet pintar aku. Semoga aku bisa memanage
keuangan di bulan Juni ini dengan baik. Dan untuk sisaan sinking fund nanti bakalan aku bikin videonya ya teman-teman, dan semoga bermanfaat juga. Nanti aku bakalan sharing-sharing tentang tabungan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Terima kasih telah mampir ke channel aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.